izin praktek keperawatan atau SIKP. Dan para narasumber juga sudah hadir bersama-sama kita. Kemudian nanti akan ditutup dengan doa penutup. Kurang lebih acara akan berakhir mudah-mudahan di jam 21.45, mudah-mudahan bisa lebih cepat nanti. Dan satu lagi agenda sebelum ditutup acara nanti akan ada diskusi dan tanya jawab dari pengurus DPK PPNI RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung bersama dengan rekan-rekan CPNS tahun 2020. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memulai, kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DPK PPNI RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung kepada Nur Sandy Kalvi Skep. Waktu dan tempat disilakan. Ajar begitu tuh yang Sawazim Badimah. Terima kasih Pak Asep atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Koordinator Pelayanan Keperawatan Ibu Patricia Madina, alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir di tengah kesibukan aktivitas ibadah barangkali ya di malam hari ini. Kemudian yang terhormat juga jajaran kepengurusan DPK PPNI RSHS. Dan yang saya cintai dan saya banggakan adalah rekan-rekan perawat CPNS 2021. CPNS dan mungkin ada P3K ya. CPNS dan juga P3K di lingkungan RSUP Dr. Hasan Sadikin tahun penerimaan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini di tengah aktivitas ibadah sebenarnya ya, apalagi di penghujung Ramadan kita ini sebenarnya harus mencari Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar, tetapi alhamdulillah kita karena kalau dicari waktu perawat itu memang tidak ada waktu yang pas gitu. Mau dilaksanakan pagi hari pasti ada yang dinas, di sore hari ada yang dinas, pun di malam hari pun nantinya pasti akan ada yang dinas. Mudah-mudahan ini adalah waktu yang terbaik untuk kita dapat bisa berkumpul. Nah itu Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini, pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di antaranya agenda sosialisasi dari sistem administrasi keanggotaan PPNI dan juga tentunya nantinya adalah pengurusan STR dan SIKP. Hal ini menjadi penting kenapa? Karena nantinya rekan-rekan sebagai rekan-rekan perawat yang baru masuk ataupun yang sudah lama pun STR dan SIKP adalah hal yang penting. Apalagi sebentar lagi RSIS akan menghadapi akreditasi. Dan hal ini tentunya harus kita penuhi atau harus kita lengkapi gitu semua persyaratan-persyaratan tersebut. Bagaimana tata cara kepengurusannya, apalagi di DPK PPNI RSHS ini kebetulan DPK PPNI RSHS ini kebetulan untuk kepengurusan kita tanggal 1 April hari Jumat itu adalah kepengurusan pertama atau periode yang baru. Kemudian di tanggal 15 April hari Jumat juga kita baru melaksanakan kita baru melaksanakan rapat kerja menyusun program-program sehingga program-program yang baru bisa kita sosialisasikan. Ini untuk angkatan CPNS 2001, CPNS dan P3K 2021 ini adalah sosialisasi pertama mungkin ya dari DPK PPNI RSHS periode 2022-2027. Nah, sama tempat waktunya di hari Jumat juga di tanggal 29. Jadi 3 kali Jumat di bulan April ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan yang keorganisasian seperti itu. Baik, rekan-rekan, tanpa berpanjang lebar, mungkin nanti penjelasan lebih runutnya, penjelasan lebih rincinya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman dari bidang atau seksi organisasi DPK PPNI RSHS, penjelasan mengenai keanggotaan PPNI, kemudian juga pengurusan surat tanda registrasi, dan juga pengurusan SIKP.
DPK PPNI RSAS ini DPK PPNI yang baru, seperti yang saya sebutkan tadi, memiliki moto beraksi. Beraksi itu apa? Bergerak dalam inovasi dan kolaborasi. Alhamdulillah, meskipun kita kurang lebih baru 1 bulan, kurang dibentuk, kita dapat berkolaborasi di Ramadan ini. Kita sudah melaksanakan diantaranya sosialisasi ini, kemudian juga di bidang pelayanan aksi, kita sudah berkolaborasi dengan DPD PPNI Kota Bandung, juga di Kes Kota Bandung berkontribusi dalam pelaksanaan posko kesehatan mudik yang dilaksanakan di Kota Bandung, diantaranya di Jalan Asia Afrika di samping Gedung Merdeka. Jika teman-teman nanti ada yang mudik atau jalan-jalan di sana, boleh mampir ke pos kesehatan tersebut. Juga ada pos vaksinasi di Jalan Tol kilometer 147. Itu adalah posko vaksinasi yang sama, kita berkoordinasi atau berkolaborasi dengan DPD PPNI Kota Bandung, juga Dinkes Kota Bandung. Titip pesan buat teman-teman juga yang CPNS 2021, kita mengedepankan inovasi. Nah, tentunya teman-teman yang di CPNS 2021 juga adalah orang-orang yang tentunya memiliki atau melek terhadap teknologi dan informasi. Nah, bagi yang berminat atau berkenan bergabung, bukan di kepengurusan, nanti kita akan ada tim ad hoc khusus untuk inovasi dan juga teknologi yang akan dilakukan atau akan menjadi program unggulan di DPKPN RSAS ini. Program-program unggulannya diantaranya yang pertama, nanti kita ada percepatan pengurusan administrasi, STR, SIKP, dan juga KTA serta NIRA, kemudian juga ada webinar gratis, insya Allah nanti akan webinar gratis dan juga talk show, nanti kita akan laksanakan mulai bulan Mei 2022, teman-teman tentunya diharapkan untuk ikut. Jadi nanti tidak usah lagi mencari SKP-SKP di luar, kita akan fasilitasi melalui webinar yang dilaksanakan oleh DPK PPNI RSAS. Selain itu juga ada tim aksi ini adalah tim yang bergerak di bidang sosial, kemudian juga memberikan apresiasi terhadap teman-teman yang berprestasi, kemudian berkreasi sosial dan juga inovasi. Serta satu lagi program unggulan kita yaitu One Link for All atau OLFA. One Link for All ini jadi kepengurusan segala sesuatunya nanti akan didapatkan di dalam satu link. Untuk penjelasan lebih lanjutnya tentu saja nanti dijelaskan oleh teman-teman dari bidang organisasi, dan mungkin ada sedikit info juga nanti mungkin dari Mbak Ulpah ya, seksi seksi Sisinfo. Baik, tanpa berpanjang lebar, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi semua, kemudian juga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kang Sandy. Di akrabnya dipanggilnya Kang Sandy ya. Nah, masih ada dan tetap selalu bersemangat ya. Insya Allah di kesempatan bersilaturahmi pertama kali nih hasilnya dengan para teman-teman CPNS. Baik, untuk sambutan berikutnya kepada Kepala Koordinator Pelayanan Keperawatan Ibu Patricia Medina SKP MMRS, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Asep. Yang terhormat Kang Sandy, Ketua DPK PPNI RSAS, beserta pengurus, kemudian yang terhormat adik-adik semua CPNS tahun 2021 yang sudah mulai masuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin 1 Maret 2022 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, ketemu lagi walaupun dalam suasana akhir bulan Ramadan ya. Saya amat mengerti sekali, mungkin di sini juga akang-akangnya
masih dalam suasana masih dinas ya, kemudian ada juga dengan adik-adik semua yang masih ada dinas ya, dalam suasana libur cuti bersama ini ya. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, ya, kesempatan untuk bertemu walaupun di dalam media Zoom ya. Saya juga melihat bahwa seperti yang disampaikan tadi bahwa sebenarnya jumlah CPNS tahun 2021 ini berjumlah 90 orang ya. Tetapi di sini saya lihat yang hadir 49 itu 49 beserta pengurus DPK PPNI ya. Jadi setengahnya mungkinlah kira-kira yang hadir ya di sini. Nah, padahal saya juga tidak tahu apakah kepengurusan DPK PPNI ini menyampaikannya terlalu tiba-tiba atau memang sebagian teman-teman CPNS ini sudah ada yang mudik ya atau libur ya kayak gitu. Harapan saya adalah semua yang akan disampaikan pada malam hari ini itu bisa tersosialisasi, bisa tersampaikan kepada teman-teman yang lain yang kebetulan tidak hadir ya. Karena menurut saya kalau melihat bahwa topiknya adalah sosialisasi bidang organisasi DPK PPNI Rumah Sakit Hasan Sadikin, tapi yang berkaitan di dalamnya adalah STR, SIKP, dan mutasi NIRA PPNI ke wilayah Jawa Barat ya. Ini artinya amat sangat penting sekali ya. Seperti kita ketahui bahwa saya juga mengetahui bahwa sebagian besar dari 90 CPNS yang diterima di Rumah Sakit Hasan Sadikin ini adalah orang-orang terbaik, orang-orang terpilih ya. Dan rata-rata sebagian besar adalah adik-adik ini adalah sudah pernah bekerja sebelumnya di rumah sakit sebelum di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. Artinya mungkin untuk NIRA itu sudah mempunyai pasti ya. Nah, tetapi wilayahnya pasti bermacam-macam ya. Nah, sekarang sudah masuk Rumah Sakit Hasan Sadikin, artinya mau tidak mau kalau niranya itu di luar rumah sakit di luar wilayah Jawa Barat, artinya harus dilakukan mutasi ya. Kenapa di sini amat sangat penting sekali STR, SIKP, karena STR itu adalah suatu wajib yang harus dipunyai oleh seorang perawat yang bekerja ya. Semua juga kalau kita mau melamar kemanapun tetap harus persyaratannya itu harus mempunyai STR ya. Nah, SIKP itu juga harus tetap miliki ya. Jadi artinya pengurusan daripada STR ini sebenarnya dipermudah ya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Kang Sandy sebagai Ketua DPK bahwa DPK PPNI akan memfasilitasi webinar, seminar yang nantinya mungkin mendapatkan SKP ya. SKP itu sebagai syarat nanti untuk memperpanjang STR ya. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwa kemungkinan kita sekitar kalau tidak ada perubahan sekitar bulan November kita rumah sakitnya Hasan Sadikin akan diakreditasi lagi ya. Tentunya dalam akreditasi itu nanti akan dilihat ya, jangan sampai nanti ada beberapa perawat yang bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin tidak memiliki STR ya, karena STR adalah wajib, rumah sakit harus memperkerjakan semua staf medis, staf keperawatan yang terregistrasi yang mempunyai STR ya. Nah, di selain itu juga DPK PPNI sudah menyebutkan bahwa program-programnya itu akan memfasilitasi anggota-anggotanya untuk mempermudah pengurusan yang berhubungan dengan profesi keperawatan ya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dari adik-adik 90 ini memang harusnya adalah
inovasi, ya aktiflah di kepengurusan DPK PPNI ya, dengan acara-acara program-programnya tolong dibantu, karena dengan kita aktif di kepengurusan ataupun kita menjadi support di dalam satu PPNI ini, itu nanti banyak sekali yang bisa kita ambil sebagai manfaatnya ya. Nah, itu saja mungkin selintas informasi yang perlu saya sampaikan ya. Tolong dicermati apa saja persyaratannya, dan yakinlah bahwa kita mengurusnya itu pasti akan dipermudah oleh DPK ya, karena janji DPK kepengurusan baru yang 2022 sampai dengan 2027 yang baru dilantik, ini adalah program yang pertama sosialisasi yang dilaksanakan kepengurusan baru. Tentunya kita berharap bahwa semua yang berhubungan dengan pengurusan administrasi keperawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin akan dipermudah. Ya. Selamat mengikuti sosialisasi, mudah-mudahan semuanya ini bisa dimengerti, ya. Kemudian tetap dilaksanakan, penuhi semua persyaratannya agar semua kita memiliki administrasi secara lengkap dan terregistrasi, semua perawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu terdaftar ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya sebesar-besarnya jika ada yang sudah saya sampaikan tadi kurang berkenan, dan sekalian mungkin saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin, dan nanti pada saat tanggal 9 link Zoom sudah dikirimkan untuk bersama-sama ikut halal bihalal yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ya. Dengan saya akhiri sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atur nuhun Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Medina SKP MMRS yang telah memberikan sambutannya. Terima kasih Ibu, Ibu selaku orang tua kami selalu mendukung, selalu membimbing kita semua, dan mudah-mudahan semuanya ada dalam kondisi sehat dan bisa melaksanakan pelayanan sebaik mungkin dan mendapat pasien kita semua di lingkungan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon izin, saya akan memandu acara di kegiatan selanjutnya. Baik Pak Asep, Bapak Ibu. Ya. Pak Asep, boleh foto bersama Silakan. dulu? Oh boleh ya. 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 Baik, kita akan foto bersama dulu ya. Pasti Boleh difasilitasi Mbak Ulfa? Dari Teh Ulfa yang mau foto, atau Teh Ulfa sudah bisa kondisikan? Oh iya, sebentar ya. Oke. Baik, siap. Baik rekan-rekan, silakan untuk on kamera ya. Oke, mangga silakan kamera terlebih dahulu. Ya, Oke, ada yang sedang di dimulai. perjalanan ya. Oke, sudah Baik. buka kamera semua. Oke, Yang kita ada Teh di sini ada Mia ya, Mia belum adiknya, ada Teh Santi, Pratiwi. Ya, terima kasih. Dan Santi sama Pratiwi. Boleh atau yang ada dulu aja ya, Pak Ulfa ya. Ya, oke, siap. Oke, mulai. Oke, ya di slide 1. Halaman pertama ya. Ya. Komandan dari Pak Ulfa ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Silakan senyuman terbaiknya. Oke. Sebentar, oke. Halaman yang kedua. 1, 2.
Ya, Oke, ini ada juga ada Teh Siti Jubaida ya, ada Teh Eka, Kang Ija. Silakan dibuka kameranya Kang. oke. Yang ketiga, ya, terima kasih. Baik, Ya, terima kasih. terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih khususnya kepada Ibu ya yang berkenan untuk bergabung bersama kami. Terima kasih untuk waktunya. Eh, Apabila Ibu masih berkenan, kami sangat senang sekali atau barangkali Mangga Ibu Kang Asep, saya ada standby keperluan. ya. Oh Off baik Ibu, kamera siap, ya. siap Ibu. Terima kasih Ibu. Salam buat keluarga di rumah Ibu, buat Bapak. Baik, rekan-rekan semua, alhamdulillah kita sudah selesai acara kan. Untuk keefektifan waktu kita akan mulai saja dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Nanti akan saya bagi menjadi 3 sesi ya. Insya Allah mudah-mudahan karena yang paling banyak itu nanti mungkin SIKP. Yang pertama itu agendanya mutasi NIRA dan KTA oleh Kang Hilman, kemudian STR oleh Kang Agus dan SIKP oleh Kang Dadang. Baik, saya cek dulu untuk narasumber Kang Hilman, apakah sudah siap Kang? Sudah siap, Kang. Terima Siap. kasih Kang Hilman. Baik untuk share screen dari Kang Hilman ya Kang. Ya. Baik, waktu dan tempat disilakan Kang. 2 menit dari sekarang ya Kang. Oke. Baik, terima kasih. Sudah tampak ininya, Kang? Bentar. Sudah ada nih Kang. Sudah ya? Oke, siap. Tinggal di full screen. Sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Asep atas waktunya. Siap. Perkenalkan, nama saya Hilman Imanuddin. Saya sekarang anggota dari Seksi Kaderisasi Organisasi dan Hukum di DPK PPNI RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait tentang NIRA, kemudian mutasi keanggotaan dan pengurusan KTA PPNI ya. Apa itu NIRA? NIRA adalah nomor induk registrasi anggota. Nah, ini dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Dewan Pengurus Pusat PPNI yang berlaku secara nasional. Kemudian seorang perawat yang memiliki NIRA berarti perawat tersebut telah tercatat sebagai anggota PPNI. Nah, ini mungkin teman-teman di sini sudah punya NIRA ya, tapi saya sampaikan untuk registrasi NIRA baru. Jadi masuk ke sistem ppni-ina.org. Nah, di sana ada home registrasi. Masuk, kita klik, kemudian kita klik perawat dalam negeri. Nah, di sana baru kita bisa registrasi ya. Nah, pastikan ketika melakukan registrasi keanggotaan baru untuk memasukkan email yang aktif, dikarenakan balasan dan nomor virtual akun pembayaran dari registrasi keanggotaan baru akan dikirim via email yang didaftarkan. Kemudian nanti tunggu pesan verifikasi email dari PPNI. Nah, ketika mengajukan registrasi keanggotaan baru harus melakukan pembayaran dengan besaran uang pangkal. Bagi anggota baru itu 100.000 ya. Kemudian ditambah iuran anggota sebesar 200.000 dan 60.000 untuk ICN atau International Consumers. Jadi total pembayaran untuk menjadi anggota baru yaitu 360. Nah, kemudian ya ini sesuai dengan amanah ADART PPNI ya. Kemudian, agar NIRA selalu aktif, diwajibkan untuk anggota melakukan pembayaran iuran setiap tahunnya. Kemudian setelah lunas dan NIRA dan password nanti akan dikirim ke email, maka registrasi berhasil. Selanjutnya, login ke membership, dan ini wajib isi data ya secara lengkap sesuai dengan kartu identitas. Mungkin ini hanya ini ya untuk registrasi, saya pasti untuk teman-teman semuanya sudah mempunyai ya NIRA. Nah, kenapa harus punya NIRA? Nah, ini beberapa kenapa harus punya NIRA, yaitu untuk keperluan seorang perawat dalam memperpanjang STR, kemudian dibutuhkan untuk pengurusan SIKP atau SIPP, kemudian untuk pemrosesan SKP dari PPNI,
Juga dibutuhkan untuk mendapat advokasi jika terjadi masalah dalam melakukan praktik asuhan keperawatan. Nah, masuk ke mutasi anggota ya. Nah, ini mungkin yang akan teman-teman lakukan karena mungkin kebanyakan memang sudah menjadi anggota ya. Nah, setelah teman-teman diterima sebagai karyawan di RSAS, tentunya harus mutasi ya keanggotaan. Nah, langkah-langkah pindah atau mutasi keanggotaan secara online ya. Jadi kita sekarang untuk mutasi online, tidak ada surat menyurat lagi. Nah, caranya akses websitenya sama seperti yang tadi, yaitu ppni-ina.org. Kemudian nanti pilih menu fitur membership. Nah, setelah diklik membership, nanti ada login box. Masukkan untuk username-nya itu Nira teman-teman, kemudian pasportnya sesuai dengan yang teman-teman ada ya, nanti bisa dilihat di email yang teman-teman terima pas pertama kali registrasi, atau jika lupa mungkin bisa nanti menghubungi admin DPK atau DPD PPNI kabupaten atau kota tempat teman bekerja gitu ya, teman-teman bekerja sebelumnya. Kemudian nanti klik menu data pribadi dan pilih menu mutasi keanggotaan. Nah, di sana nanti akan tampil halaman detail mutasi keanggotaan. Lalu nanti silahkan kemudian pilih mutasi tujuan provinsi, kemudian kabupaten kota, kemudian komisariatnya, nah keterangan alasan mutasi apa, lalu klik simpan. Kemudian setelah itu download form yang telah diisi. Nah, setelah di-download nanti formnya di-print kemudian ditandatangani. Nah, setelah itu harus melakukan pembayaran biaya mutasi sebesar 30.000 ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening di bawah ini ya, nanti itu atas nama Persatuan Perawat Nasional Indonesia DPD Kota Bandung. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa 2 kali lapor ya, lapor dulu ke DPD sebelumnya untuk meminta persetujuan pindah atau mutasi, kemudian lapor ke DPK PPNI, bisa ke saya atau ke Kang Sandy atau ke teman-teman di organisasi bahwa telah melakukan mutasi ke DPK PPNI RSAS. Kemudian nanti akan ada pemberitahuan lewat email yang didaftarkan pertama itu terkait keberhasilan proses mutasi. Nah, syarat mutasi ini harus sudah lunas pembayaran iuran tahun berjalan. Misalkan sekarang tahun 2022 berarti teman-teman harus sudah membayar iuran yang 260.000 tersebut itu harus sudah dibayarkan ya untuk proses mutasi. Nah, seperti ini contohnya. Nanti kan masuk ke membership, kemudian klik data pribadi, kemudian klik mutasi keanggotaan. Di sini ya, nanti klik pribadi. Nah, sebelum mutasi keanggotaan, pastikan dulu di identitas pribadi ini harus terisi lengkap. Nah, harus terisi lengkap, kemudian fotonya juga harus sudah di-upload, KTP juga harus sudah di-upload. Baru nanti teman-teman masuk ke mutasi keanggotaan ini. Nah, di sini akan tampil asal komisariat teman-teman sebelumnya. Nah, ya, asal komisariat kalau ini contohnya yang punya saya. Nanti teman-teman akan tampil yang punya teman-teman sendiri. Nah, baru di form bawahnya klik di sini di bagian provinsi itu klik Jawa Barat ya, kemudian kota atau kabupatennya pilih Kota Bandung. Nah, komisariatnya nanti ada DPK PPNI RSAS. Nah, di keterangan bisa ditulis aja pindah bekerja gitu. Atau enggak pindah bekerja gitu. Nanti klik simpan, di sini akan ada tampil apa yang telah diklik. Nah, baru di sini akan ada klik download, itu formnya nanti di-download. Nah, setelah itu lakukan transfer yang tadi ya ke DPD Kota Bandung. Nah, setelah melakukan mutasi dan disetujui, pastikan 4 angka pertama pada NIRA yang tertera sudah berubah menjadi 3273. Kenapa? Itu menunjukkan sudah terdaftar pada wilayah DPW Jawa Barat dan DPD Kota Bandung. Jadi ini adalah kode ya, kode DPW Jawa Barat dan DPD Kota Bandung. Bagaimana Kang kalau misalkan saya masih cuma pindah rumah sakit masih di Kota Bandung? Ini akan sama, tetapi nanti DPK-nya aja yang akan berubah. Nah, soalnya kemarin ada yang CPNS yang 2020 kalau nggak salah,
dia dari luar kota, luar Jawa Barat, dia mengajukan KTA, ternyata belum mutasi, ya, jadi masih bukan 3273. Nah, itu baru saya suruh untuk mutasi dulu, baru dia bisa bikin KTA. Itu. Nah, sekarang kartu tanda anggota atau KTA PPNI ya. Nah, KTA ini berlaku untuk 5 tahun. Kemudian dibutuhkan untuk proses administrasi, baik itu kenaikan pangkat untuk CASN atau CPNS ya, ataupun ASN. Kemudian dibutuhkan untuk mapping perawat yang sering rumah sakit lakukan ya, mapping untuk melihat jumlah perawat. Kemudian bisa dibutuhkan juga untuk ketika kita menjadi pembicara di acara seminar, itu harus ada KTA-nya. Dan juga KTA itu sebagai bukti fisik identitas sebagai anggota PPNI. Nah, untuk pengajuan cetak KTA, di sini sebelum teman-teman mengajukan cetak KTA, dipastikan ya niranya sudah terdaftar di DPK PPNI RSAS. Jadi harus sudah mutasi dulu ke DPK PPNI RSAS. Kemudian pastikan juga data identitas pribadi di web ppni-inma.org itu sudah diisi secara lengkap dan benar. Karena nanti cetak dari DPD itu melihat selain nanti form yang kita ajukan, dilihat juga nanti di identitas teman-teman yang di web PPNI ya. Kemudian siapkan juga soft file foto resmi tampak muka dengan latar belakang warna biru maksimal dengan ukuran 20 MB. Kemudian sebelum pengajuan juga harus sudah transfer biaya sebesar 30.000 ke rekening Bank Mandiri atas nama PPNI Komisariat RSAS ya, rekeningnya bisa dilihat dengan keterangan, nanti keterangannya ditulis cetak KTA underscore atas nama siapa. Simpan bukti transfer untuk kemudian diupload di form pengajuan. Nah, form linknya ini yang tadi sudah disebutkan bahwa one link for all, ini nanti di link ini ada untuk pengajuan cetak KTA ya. Jadi jangan sampai ini kan banyak nomor rekeningnya, jangan sampai salah transfer ya. Untuk mutasi itu transfernya ke DPD Kota Bandung, untuk cetak KTA transfernya ke PPNI Komisariat RSAS. Nah, ini kalau teman-teman membuka link yang tadi, ini ada beberapa option. Nah, untuk pengurusan cetak KTA ada yang di paling bawah ya. Di paling bawah, untuk yang di atas itu nanti akan dijelaskan untuk SIPP, STR, kemudian PKB online dan SPP nanti dijelaskan sama teman saya setelah ini. Nah, untuk pengurusan KTA ini ada yang paling bawah. Setelah teman-teman nanti klik link tersebut, nanti ada yang ini. Jika misalkan teman-teman sudah melakukan mutasi dan membutuhkan kartu, nanti klik link ini, akhirnya nanti seperti ini tampilannya. Tampilannya seperti ini, nanti ada yang harus diisi formnya, diisi secara lengkap dan jelas ya, diisi lengkap sesuai dengan kartu identitas. Nah, di paling akhir nanti ada, nah ya, kenapa saya tadi sebutkan bahwa harus disiapkan dulu foto latar biru dan bukti pembayaran, karena setelah ada bisa langsung diupload. Nah, di sini di dua paling akhir kan ada pas foto latar biru ini diupload dan bukti pembayaran juga diupload. Setelah beres, diisi semua dan diupload semua persyaratannya, baru klik kirim. Nah, setelah klik kirim, nanti data akan masuk ke kita, ke admin. Nanti setelah itu, nanti tunggu ya proses cetaknya ini memang di DPD. Jadi setelah masuk datanya, nanti nah jika misalkan KTA dibutuhkan segera, akan dibuatkan surat keterangan sedang proses ya dari DPK PPNI RSAS. Nah, surat itu bisa digunakan sebelum KTA selesai dicetak. Nah, untuk itu nanti teman-teman harus konfirmasi bahwa sudah mengajukan pengajuan cetak KTA dan permintaan suket, bisa ke saya atau bisa ke teman-teman lain yang di seksi organisasi ya. Nanti teman-teman kita buatkan untuk surat keterangannya jika KTA-nya belum selesai dicetak di DPD
PPNI Kota Bandung. Mungkin itu pemaparan dari saya. Jika ada pertanyaan boleh di chat atau enggak nanti kan ada sesi tanya jawab ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hilman atas pemaparan materinya. Baik, rekan-rekan semuanya, nanti ada sesi tanya jawab, kemudian ada sesi diskusi. Kemudian untuk materi-materi PPT-nya, insya Allah nanti kita akan share juga ya rekan-rekan semuanya supaya bisa dibuka kembali dan bisa dilihat tuntutan step-stepnya, step by stepnya seperti apa. Dan nanti apabila masih kurang jelas, sebaiknya sih ditanyakan nanti di sesi diskusi ya. Baik, tidak akan panjang lebar, kita lanjut ke materi berikutnya. Alhamdulillah di sini Kang Agus sudah ada di samping saya, sudah siap. Siap ya Kang? Siap. Baik, share screen-nya dari saya ya Kang Agus. Baik, sudah bisa terlihat di layar rekan-rekan semuanya. Sudah. Oke, terima kasih feedback-nya ya. Maka Kang Agus silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Asep selaku moderator untuk acara kegiatan hari ini. Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Agus Suhud dari tim bidang kaderisasi organisasi dan hukum DPK PPNI RSAS. Di sini mungkin akan kita sharing dalam penyampaian atau dari rekan-rekan CPNS semuanya juga telah memulai atau telah mencoba untuk melakukan proses perpanjangan STR ini sendiri. Mungkin langsung saja Kang Asep, punten. Ya baik, apa itu STR atau singkatannya itu surat tanda registrasi. Dari rekan-rekan juga pasti udah tahu ya untuk singkatan dari STR ini. Tapi apa pengertiannya? Yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah. Untuk memperoleh izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud diperlukan STR. STR sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh MTKI dan berlaku secara nasional. Kemudian kapan berlakunya STR ini? STR berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berakhir pada tanggal lahir tenaga kesehatan yang bersangkutan di tahun kelima. STR dapat diperpanjang setiap 5 tahun setelah memenuhi persyaratan. Untuk mengenai informasi STR ini dari rekan-rekan bisa dibaca dalam peraturan Permenkes nomor 46 tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan. Kemudian kapan untuk proses pengurusan STR itu dilakukan? Enggak. Next. Yaitu 6 bulan sebelum masa berlaku STR habis. Kenapa 6 bulan? Dikarenakan karena sekarang sistemnya online semuanya, lebih baik dalam 6 bulan ini udah mulai proses persiapan. Karena takutnya nanti ada keterlambatan dalam sistem online itu sendiri. Kadang dari jaringan ataupun sistem mengalami server error. Nah, jadi dari rekan-rekan harus benar dan teliti untuk mengecek kapan STR ini berlaku sampai kapan. Baik, lanjut Kang Asep, punten. Nah, apa aja syarat pembuatan STR yang harus dipersiapkan oleh rekan-rekan? Yang pertama, surat keterangan dari SDM. Kalau bagi rekan-rekan yang telah bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, untuk rekan-rekan yang masih di luar untuk STR-nya yang habisnya tahun sekarang, kemudian karena surat keterangan dari SDM-nya dalam 1 tahun hanya 1 SKP, untuk mendapatkan supaya menjadi 5 SKP, rekan-rekan bisa melampirkan surat pengalaman kerja dari rumah sakit sebelumnya. Yang kedua, kartu tanda penduduk. Kemudian yang ketiga, STR lama asli. Kemudian pas foto dengan ukuran
4x6 atau 472 kali 709 piksel dengan latar belakang merah, ukuran di bawah 150 kilobyte, dan untuk foto ini tidak boleh berkacamata ataupun dalam posisi foto resminya tidak boleh kelihatan gigi sama sekali. Kemudian apalagi persyaratan selanjutnya yaitu sertifikat yang berjumlah 25 SKP dengan format JPG maupun PDF. Dan untuk ukuran filenya ini harus di bawah semuanya kurang dari 300 kilobyte. Kemudian persyaratan yang selanjutnya yaitu SIPP. Bagi rekan-rekan yang sudah punya SIPP ini bisa nanti pada saat di PKB online bisa untuk melengkapi di identitas pribadi. Kemudian alamat email. Alamat email ini dibutuhkan nanti pada saat masuk ke akun ISTR. Nanti saya akan coba jelaskan di akun ISTR. Selanjutnya yaitu ijazah pendidikan terakhir. Untuk ijazah pendidikan terakhir ini dibutuhkan untuk data identitas pribadi, kemudian bisa digunakan untuk naik level. Barangkali dari rekan-rekan atau teman-temannya yang tidak tahu untuk proses perpanjangan, dibutuhkan dari ijazah pendidikan terakhir. Oke, next. Nah, di sini kemudian dalam pengisian PKB online itu sendiri, dalam proses perpanjangan STR, ada poin-poin ranah atau nilai-nilai yang harus dilakukan pada saat di borang pengisian. Di mana pastikan bagian A yaitu merupakan kegiatan praktek profesional wajib. Kegiatan praktik profesional ini wajib diisi dengan melampirkan surat keterangan. Surat keterangan yang mana? Yaitu surat keterangan dari SDM atau surat pengalaman kerja. Kemudian khususnya di DPD PPNI Kota Bandung, untuk format penamaan file disesuaikan dengan yang dari DPD PPNI Kota Bandung, di mana format penamaan file untuk sertifikat yaitu nama kegiatan, underscore tanggal kegiatan berlangsung, kemudian underscore jumlah SKP, berapa SKP-nya, kemudian nama atau tempat kota kegiatan, dan nama peserta. Ini saya ambil contoh untuk kegiatan workshop. Jadi lihat dari sertifikat itu sendiri sama rekan-rekan, apakah itu workshop, seminar, atau pelatihan. Kalau seandainya workshop, maka ditulis workshop. Kalau seminar, ditulis seminar, dan yang lainnya seperti itu. Mengikuti sesuai format yang ada dari DPD PPNI Kota Bandung. Contoh ini untuk workshop, kemudian tanggal kegiatan yang untuk 10 April 2017 itu merupakan tanggal kegiatan workshop itu sendiri. Dan untuk yang satu SKP, mohon pastikan dari rekan-rekan untuk memastikan apakah SKP ini dikeluarkan dari organisasi profesi PPNI atau bukan. Karena untuk yang bisa diverifikasi atau divalidasi adalah dari organisasi profesi PPNI. Karena banyak sebelumnya rekan-rekan karena lihat SKP-nya besar, maka dilampirkan. Padahal itu bukan SKP dari organisasi profesi PPNI, melainkan dari organisasi profesi yang lain. Jadi yang bisa dilakukan verifikasi adalah dari organisasi profesi PPNI. Kemudian untuk kegiatan offline, misalnya dari rekan-rekan yang sebelumnya kerja di luar Kota Bandung, karena masih banyak sertifikat yang offline, boleh rekan-rekan itu kan di sini harus melampirkan bukti pendukung. Bukti pendukungnya itu apa? Yaitu bisa dari bukti hadir. Kalau tidak ada bukti hadir, bisa melampirkan surat pengalaman kerja. Jadi nanti pada saat di setiap sertifikat, rekan-rekan bisa melampirkan surat pengalaman kerja. Jadi menjadi 2 halaman dalam satu sertifikat itu. Kemudian untuk kegiatan online atau Zoom atau webinar itu bisa diverifikasi baik di luar Jawa Barat ataupun di Jawa Barat. Nah, dalam untuk Zoominar ini wajib untuk ada barcode, ada bukti barcode. Kemudian dalam kegiatan untuk persyaratan sertifikat-sertifikat ini, rekan-rekan bisa menggunakan kegiatan untuk tahun 2022 ini sampai 2022 berakhir ini bisa melakukan
sertifikatnya dengan syarat dari Juminar, tapi harus mewakilkan 1 atau 2 kegiatan offline. Seperti itu rekan-rekan. Oke, next. Nah, ini untuk tata cara pengisian ke PKB online rekan-rekan. Tadi apa yang disampaikan oleh Kang Hilman mungkin untuk hampir sama dengan untuk masuk ke akunnya sama dengan tadi proses mutasi, yaitu username menggunakan nomor NIRA, password yaitu menggunakan bisa yang telah diatur oleh rekan-rekan, bisa dicek di emailnya masing-masing. Oke, next. Nah, nanti pada saat rekan-rekan kalau yang belum mencoba melakukan penginputan ke PKB online sama sekali atau sebelumnya pernah nginput tapi belum memperbaiki data, nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini, yaitu pemberitahuan update data diri. Kemudian yang sebelah kanannya itu adalah form PKB yang sudah melakukan pengisian data online secara lengkap dari mulai identitas pribadi itu jadi sudah dilengkapi. Oke, kalau pemberitahuan update data diri ini muncul, nggak usah panik atau apa untuk rekan-rekan, silakan lengkapi aja. Karena bagaimanapun juga dalam identitas pribadi ini wajib untuk diisi oleh rekan-rekan karena merupakan data pribadi dari rekan-rekan. Seperti itu ya rekan-rekan. Nah, ini ada dimulai dari nama. Jadi ntar rekan-rekan tinggal klik identitas pribadi, kemudian lengkapi dimulai dari nama lengkap, nomor KTP, melampirkan foto, foto KTP, email, dan alamat dan lainnya, lalu simpan. Kemudian teman-teman melengkapi data pendidikan. Nah, di sini data pendidikan ini yang dilampirkan apa? Yaitu ijazah pendidikan terakhir dalam pendidikan ini. Kemudian tempat kerja utama. Nah, di tempat kerja utama ini yang dilampirkan ada SIPP. Kalau seandainya teman-teman belum mempunyai SIPP karena proses STR-nya masih berlangsung, mungkin nanti saja setelah SIPP-nya keluar baru dilengkapi untuk data pribadi ini. Jadi mohon untuk data pribadi ini sama rekan-rekan untuk dilengkapi karena bagaimanapun juga sekali lagi ini merupakan data pribadi dari rekan-rekan dan ini sudah langsung terlink ke PPNI pusat. Seperti itu rekan-rekan. Baik, next. Nah, di sini setelah tadi rekan-rekan melengkapi data pribadi, lanjut ke pengisian PKB. Hal apa yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu membaca petunjuk teknis atau setelah dibaca bisa langsung ke poin permohonan melakukan PKB. Teman-teman, permohonan melakukan PKB, teman-teman melampirkan data XTR. Nah, paling bawah teman-teman ada kan? Ini bukti permohonan melakukan PKB yang sudah terisi. Diingatkan juga pada saat pengisian permohonan melakukan PKB ini nanti ada tanda tambah di pojok kanan atas sebelum ke pengisian ini yang setelah terisi yaitu memasukkan 7 digit nomor terakhir. Nah, di sini masih banyak ya yang sebelumnya melakukan pengurusan ini masih menggunakan nomor STR semuanya. Saya ingatkan untuk pengisian nomor STR ini 7 digit terakhir yaitu setelah tanda strip. Sehingga kenapa harus 7 digit terakhir ini yang diisi? Karena diminta yang dari KTKI pusat itu sendiri atau dalam aplikasi ISTR itu sendiri yaitu 7 digit nomor terakhir. Dan selanjutnya untuk di sini ada poin data pendidikan, yaitu dari mana lulusnya, kemudian tanggal masa berlaku STR.
Nah, di sini ada tanggal mulai sama tanggal berakhir. Nah, di sini teman-teman harus diingat juga untuk tanggal mulai dan tanggal berakhir ini. Di mana tanggal berakhir kan misalnya habis STR ini 7 Maret 2025. Nah, teman-teman, untuk tanggal mulai kegiatannya ya untuk tanggal mulai kegiatannya sendiri yaitu 6 Maret 2020 sampai 7 Maret 2025. Nah, teman-teman, untuk memasukkan seluruh sertifikat itu sendiri dalam rentang kegiatan disesuaikan dengan yang ada di permohonan melakukan PKB. Lanjut setelah permohonan melakukan PKB yaitu ke poin borang pengisian. Nah, untuk borang pengisian ini tadi sertifikat yang sudah dirubah nama file-filenya yang disesuaikan dengan kaidah yang dari DPD PPIN Kota Bandung, di mana ada kegiatan yang wajib diisi yaitu kegiatan praktik profesional. Nah, di sini penginputannya Nah, di sini untuk penginputannya nanti rekan-rekan bisa langsung untuk input, kemudian nanti dalam penginputan disesuaikan aja dari rekan-rekan. Nah, yang dilampirkan dari kegiatan praktik profesional adalah surat keterangan dari SDM sama surat pengalaman kerja. Untuk surat keterangan dari SDM itu mempunyai nilai 5 SKP. Tapi tidak secara langsung untuk penilaiannya menjadi 5 SKP, teman-teman. Yaitu diinputkan per tahun. Jadi nanti misal contoh kegiatannya kayak tadi, tanggal mulai kegiatan itu sendiri 6 Maret 2020 sampai 7 Maret 2025. Nah, jadi rekan-rekan nanti menginputkan surat pengalaman kerja atau surat keterangan dari SDM, misalnya per tahun 6 Maret 2020 sampai 7 Maret 2021. Nah, sama halnya dengan yang lain. Jadi rekan-rekan bisa langsung penginputan mulai dari kegiatan praktik profesional, kemudian peserta dalam workshop atau lokakarya, peserta dalam pelatihan, peserta seminar atau temu ilmiah, kemudian misalnya dari rekan-rekan ada yang menjadi moderator, narasumber ataupun panitia, menginputannya di poin 8, kemudian dan webinar. Nah, silakan pilih aja apa yang ada sertifikat dari rekan-rekan, silakan dimasukkan aja ke borang pengisian ini. Dan mohon kepada rekan-rekan, nanti setelah rekan-rekan melakukan proses perpanjangan STR itu selesai, kemudian rekan-rekan melakukan kegiatan seminar lagi, boleh langsung aja dicicil sama rekan-rekan supaya pada saat nanti pengurusan selanjutnya tidak keteteran. Jadi boleh dicicil lah, masuk-masukin aja, iseng-iseng sambil menunggu waktu kosong atau apa dari rekan-rekan supaya tidak tercecer sertifikatnya kemana-mana, langsung saja inputkan di PKB online ini. Baik rekan-rekan, seperti itu untuk proses pengisian barang pengisian. Selanjutnya yaitu di mana kita melihat setelah melakukan barang pengisian, yaitu di buku log. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat untuk di buku log tiap periode tahun kegiatan. Nanti dilihat ada total SKP-nya. Kan syarat untuk pengajuan STR itu sendiri 25 SKP. Nah, teman-teman bisa melihat oh udah berapa yang sudah terinput. Dicek di sini kalau udah 25 SKP atau lebih, udah ya. Setelah itu boleh rekan-rekan langsung mengajukan ke link yang tadi di-share sama kayak proses pengajuan KTA. Next, Kang. Next. Nah, di sini jadi nanti setelah rekan-rekan melakukan pengisian barang pengisian, selanjutnya yaitu melakukan pengajuan verifikasi untuk mendapatkan surat rekomendasi STR, yaitu dengan cara bisa mengakses link Kampasit Bio DPK PPN RSAS atau bit.ly formulir pengajuan verifikasi PKB online dan melakukan pembayaran transfer sebesar 25.000 ke nomor rekening
PPN Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Ya, seperti itu rekan-rekan untuk proses dari pengisian PKB online, kemudian proses verifikasi. Dan untuk proses verifikasi ini nanti dilakukan oleh tim bidang kaderisasi organisasi dan hukum. Kemudian setelah diverifikasi dari tim DPK, kita langsung melakukan pengajuan ke DPD PPNI Kota Bandung. Kenapa diverifikasi terlebih dahulu oleh kita? Supaya tidak terjadi perbaikan data sehingga prosesnya lebih cepat. Jadi pada saat pengajuan ke DPD PPNI Kota Bandung itu sendiri sudah lengkap. Jadi tinggal menunggu untuk surat rekomendasi STR itu keluar. Dan untuk nomor rekeningnya yaitu nomor rekening BNI. Oke, next. Nah, ini contoh PKB yang sudah terverifikasi dan surat rekomendasi yang sudah keluar. Nah, dari proses verifikasi yang telah selesai nanti tanda menjadi hijau semua, kemudian total SKP keluar sendiri. Kemudian untuk mengecek surat rekomendasinya, rekan-rekan tinggal melihat di atas ada tulisan surat rekomendasi PKB. Nah, rekan-rekan sendiri nggak perlu untuk melakukan download surat rekomendasi ini. Karena untuk surat rekomendasi ini nantinya langsung ngelink ke KTKI Pusat atau di aplikasi ISTR. Next. Nah, nanti ada pemberitahuan kalau surat rekomendasi STR keluar. Apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh rekan-rekan? Yaitu membuat akun di aplikasi ISTR. Apa aja syarat-syaratnya yang harus dipersiapkan? Yang pertama, STR lama, kemudian surat sehat yang ber-SIP, kemudian paspor resmi berlatar merah dengan format PNG atau JPG untuk yang ini. Untuk yang di STR berbeda sama dengan yang di PKB online. Dan untuk ukurannya harus di bawah 200 KB. Kemudian KTP dan alamat email. Untuk KTP ini dan alamat email ini sangat diperlukan untuk proses ke akun aplikasi ISTR. Next, Kang. Nah, bentar, Kang. Belum. Nanti teman-teman bisa langsung buka aja ke Google, langsung cari aja ISTR. Nanti langsung ada muncul paling atas dengan https://ktki.kemkes.go.id registrasi. Rekan-rekan langsung aja mengklik link itu. Nanti akan muncul seperti ini. Next. Nah, di sini ada dua tampilannya. Karena rekan-rekan belum pembuatan akun, maka yang dilakukan adalah klik belum punya PIN. Setelah klik belum punya PIN, muncul ketampilan baru yaitu melampirkan email, kemudian konfirmasi email, nomor NIK, nama KTP. Nah, untuk pengisian ini saya ingatkan rekan-rekan supaya nanti pada saat proses verifikasi bisa berjalan lancar atau proses validasi itu sendiri bisa berjalan lancar, mohon untuk nama KTP ini, tempat lahir, dan tanggal lahir disesuaikan dengan yang ada di STR lama, rekan-rekan. Sekali lagi, untuk nama KTP, tempat lahir, tanggal lahir, lebih baik disesuaikan dengan STR lama. Seperti itu, rekan-rekan. Next. Nanti rekan-rekan mendapat PIN. Untuk PIN aplikasi akun ISTR itu nanti muncul ke alamat email dari rekan-rekan. Nanti setelah memasukkan alamat email, kemudian PIN, muncul ke tampilan lainnya. Yaitu seperti ini rekan-rekan. Yang pertama ada dari edit profil, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Komite Farmasi, dan cek status. Untuk teman-teman yang melakukan proses perpanjangan STR, maka hal yang dilakukan adalah mengklik ISTR atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Setelah mengklik Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, tampilan yang akan ada yaitu registrasi baru, registrasi ulang, cetak kartu registrasi, dan pengajuan cetak ulang ISTR. Mana yang harus dipilih sama rekan-rekan?
yaitu pengajuan registrasi ulang karena proses perpanjangan. Setelah mengklik registrasi ulang, muncul tampilan baru, perpanjangan, naik level, alih profesi, dan lain-lainnya. Nah, rekan-rekan yang lakukan adalah perpanjangan. Kalau mau naik level, silakan mengklik naik level, yaitu mempersiapkan. Kalau untuk perpanjangan, mempersiapkan foto, STR lama sama surat sehat. Kalau untuk naik level, mempersiapkan ijazah pendidikan terakhir sama sertifikat kompetisi terakhir. Jadi untuk naik level dari rekan-rekan nggak perlu melampirkan surat rekomendasi atau melakukan proses verifikasi. Jadi boleh langsung aja untuk melakukan pengajuan naik level. Next. Nah, ini dalam proses validasi nanti setelah rekan-rekan melakukan pengajuan perpanjangan. Ada yang harus dilampirkan yaitu pas foto resmi, surat sehat, STR lama, silakan lengkapi aja dari rekan-rekan. Dan diingatkan kembali dalam pas foto resmi sendiri, mohon dibaca lagi untuk formatnya seperti apa. Next. Next. Selanjutnya mah tinggal melengkapi data. Nah, nanti pada saat muncul draft ini, mohon sama rekan-rekan di-download. Jangan langsung mengklik. Pokoknya di-download dulu, dipastikan apakah udah sesuai atau belum. Ada di sana nanti tombol download, tinggal download. Apa fungsinya? Yaitu untuk sebagai bahan pegangan kita. Takut-takut nantinya pada saat kita melakukan untuk proses administrasi lain dibutuhkan, kemudian STR-nya belum selesai, rekan-rekan bisa melampirkan draft STR ini sendiri. Jadi nantinya nggak perlu melampirkan surat keterangan dalam proses kalau rekan-rekan telah mempunyai draft STR ini. Dan selanjutnya yaitu rekan-rekan bisa memantau via email ataupun via akun ISTR dengan cara mengcek status. Next. Nah, ini contoh draft STR dari yang pengajuan sebelumnya ya rekan-rekan. Jadi bisa lampirkan jadi sebagai bahan pegangan dari rekan-rekan. Seperti ini, next. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya dari rekan-rekan bisa menghubungi PIC KTA Kang Hilman Imanuddin, kemudian PIC STR saya sendiri Agus Suhud, dan untuk PIC SIPP Kang Dadang Yopan. Mungkin untuk sharing mungkinnya bukan menyampaikan materi, sharing ini mah dari rekan-rekan, dicukupkan sekian. Mohon maaf bila kurang berkenan dalam penyampaiannya dan masih banyak kekurangannya. Kurangnya dari diri saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus, wabarakatuh. penjelasannya sangat lengkap sekali ya, step by step. Jadi mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan semua, karena memang untuk pengajuan ini perlu dijelaskan secara tata step by step-nya. Jadi supaya bisa lebih dipahami dan supaya lebih praktikal ya. Nah, baik untuk pemateri selanjutnya dari pengajuan IKP, Kang Dadang Yopan, saya sapa di ruang Zoom. Apakah sudah siap, Kang? Alhamdulillah Kang, insya Allah ya menuju di pinggir heula Ya ya. Allah, ini dalam Punten rada baiknya. ini selalu berjuang, ini teman seperjuangan saya ya. Ini saya juga ada rekan-rekan saya juga di profesi PPN 344 ya. Ada Eva, tadi ada TAI juga ya. Nah, Kang Dadang, silakan Kang Dadang untuk materi dari Kang Dadang. Dari Teh Ulfa, Kang. Oh, Teh Ulfa, siap, enggak. Baik, Teh Ulfa, silakan untuk share Dari materi. saya bentar ya. Oh, dari Kang Hilman ya. Masya Allah. Oh iya, silakan. Yang pendek sekali. aja Kang Hilman, jangan yang panjang-panjang lah. Udah malam ya. Baik, ya silakan Kang. Terima kasih Kang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya
yang memang sudah sangat malam, ini udah jam 9 lebih. Mungkin teman-teman yang dinas malam sambil, yang mau pulang dinas sore sambil juga ya. Selamat Baik, malam, ini saya semangat akan pagi. oh iya, semangat pagi gitu ya Kang ya. Siap, Kang. Saya akan menyampaikan runtutannya saja, masalah teknisnya nanti teman-teman bisa dilihat di link drive yang paling bawah ya. Ada link drive yang paling bawah, itu saya sudah buat rinci, detil ya. Berdasarkan pengalaman yang mengikuti panduan tersebut, alhamdulillah lancar jaya, tidak terjebak kemacetan Lebaran. Baik ya. Yang pertama, teman-teman ketika akan mengajukan SIKP, teman-teman harus memiliki dulu rekomendasi ya, rekomendasi organisasi profesi. Dalam hal ini kita adalah perawat dari PPNI ya. Nah, tentunya untuk mendapatkannya itu ada biaya administrasi sebesar 30.000 ya. Ditransfernya ke rekening DPD PPNI Kota Bandung melalui rekening tersebut ya. Sudah saya tampilkan di layar. Kemudian selain itu juga teman-teman diwajibkan untuk sudah lunas iuran sampai 2022 ya. Jadi kalau belum lunas iuran, mohon maaf saya tidak bisa bantu ya. Jadi silakan teman-teman dilunasi dulu iurannya untuk selanjutnya mengajukan rekomendasi SIPP. Ya. Nah, ketika teman-teman sudah bayar 30.000 dan sudah iuran, silakan teman-teman melakukan input data ya, input data ke permohonan pengantar rekomendasi PPNI ya. Permohonan pengantar rekomendasi PPNI. Karena yang mengeluarkan rekomendasi itu adalah DPD PPNI Kota Bandung. Sedangkan kami di DPK hanya memfasilitasi pengantar. Nanti jangan khawatir, nanti saya bantu untuk menguruskan ke sana, dan jika sudah selesai nanti saya infokan ya, nanti saya infokan di grup champion biasanya ya. Atau nanti Teh Ulpah mungkin bisa menambahkan di link tree Teh Ulpah ya, atau di dokumen yang ini nanti di bawah ada informasi surat pengantar yang sudah selesai ya. Nah, sambil menunggu rekomendasi dari DPPNI, teman-teman juga bisa mengisi formulir SIKP ya. Formulir SIKP yang nanti akan dipergunakan untuk pengajuan ke DPM PSTP dan ke Dinkes Kota Bandung ya. DPM PSTP, Dinkes Kota Bandung, dan satu lagi ke bagian SDM. Sebenarnya ke bagian SDM bisa langsung ke SDM ke sana, namun harus mengisi manual dan harus membawa SK CPNS 80% ya ke sana, ke SDM. Nah, jika teman-teman mengisi link yang di atas ya, masih ke atas, Telpa masih ke atas, punten. Nah, sebentar sampai situ ya. Oke. Nah, nanti teman-teman jika sudah mengisi yang formulir SIKP, akan ada email masuk otomatis. Ya, ini saya setting emailnya, balasannya otomatis. Jadi data-data yang sudah dimasukkan oleh teman-teman itu akan otomatis masuk ke dalam format surat yang sudah disiapkan. Ya, jadi teman-teman hanya tinggal mengedit sedikit-sedikit lah. Misalkan ada yang salah ketik, atau misalkan ada nomor rekomendasi kan masih bisa dikosongkan. Jadi teman-teman nanti sambil nunggu surat rekomendasi, ngisi formulir ini kan otomatis nomor formulir masih kosong, nomor rekomendasi masih kosong. Nah, teman-teman nanti ketika keluar rekomendasinya, teman-teman tinggal ketik manual ya. Itu saya sengaja buatnya dalam format Word, format dokumen, sehingga teman-teman bisa mengeditnya ya. Begitu. Nah, kemudian jika sudah mengisi linknya, ada email, dan surat rekomendasi yang sudah selesai akan diinformasikan melalui grup perwakilan atau champion yang bisa dicek melalui link rekomendasi PPNI yang terbit. Ya, rekomendasi PPNI terbit. Nah, teman-teman bisa klik di situ, apakah namanya sudah ada. Kalau namanya sudah ada, berarti suratnya sudah diambil oleh saya. Ya, suratnya diambil oleh saya. Saya dinas di mana, Kang Oya? Oh, saya dinasnya di ruang hemodialisa. Di ruang HD. Di ruang HD, makanya saya mah orangnya orang HD ya. Kang Nada. Ya, saya mah orang HD ya.
Baik, nanti teman-teman bisa menghubungi saya, nomor telepon mungkin bisa ditanyakan lah ke teman atau ke pesawat 3345 atau ke 3218. Ya, tanyakan saja, ada Kang Dadang yang HDHT dan HD Rupa. Ya. Cepat Nah, lanjut. tanggap. Ya. Siap, lanjut ke yang berikutnya. Nah, baik, setelah sampai situ. Nah, setelah itu teman-teman silahkan mengurus surat-surat persyaratan yang lain ya untuk pengajuan ke DPMPSTP ya. Silahkan diurus baik itu ke surat keterangan sehat, keterangan tidak bekerja di tempat domisili ya dan lain sebagainya. Ya, silahkan. Nah, untuk persyaratannya apa saja? Nah, persyaratannya itu nanti saya lampirkan di surat yang masuk itu. Ya, foto, kemudian banyak lagi lah ya. Jadi teman-teman jangan khawatir mengenai misalkan alamat RSHS, RT, RW dan sebagainya, semua sudah saya tampilkan di surat yang masuk di email tersebut ya. Nanti ketika menginput di DPMPSTP, teman-teman tinggal meniru di sana saja. Baik. Nah, ini juga yang harus diurus adalah surat pengesahan dokumen ke Dinkes Kota Bandung. Biasanya prosesnya sekitar 1 sampai 2 minggu. Ya, prosesnya sekitar 1-2 minggu. Teman-teman bisa mengurusnya. Nanti yang dipersyaratkan itu adalah STR, kemudian surat rekomendasi dari PPNI dan keterangan tempat bekerja. Ya. Keterangan tempat bekerja. Setelah itu teman-teman upload ke link ini. Sudah diupload, teman-teman bisa cek di link berikutnya dan konfirmasi ke nomor berikut. Lanjut dulu, Kang. Saya rada rusuh, ini ada yang harus diselesaikan di sini. Nah, ini yang DPMPSTP, teman-teman juga sama, tinggal ngisi saja. Salam. Bentar, Kang. Ini ada perlu ya. Nanti tinggal mengisi saja di link DPMPSTP. Itu mungkin Kang, dan panduan detailnya nanti ada di bawah, di link yang paling bawah ini panduan detailnya ya. Itu saja yang bisa saya Baik, Kang. sampaikan. Terima kasih. Itu yang Assalamualaikum video ya, Kang ya? Link itu PDF. PDF. Oh iya, Ya. baik. Non ya. Terima kasih, Kang. Baik, terima kasih Kang Dadang atas waktunya. Alhamdulillah kita masih on the track ya, tepat waktu. Harusnya kita selesai di jam 21.35, tapi jam 21.25. Baik, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab bagi rekan-rekan teman-teman semua Kang Teteh yang ingin menyampaikan pertanyaan dipersilakan untuk raise hand. Nah, di sini ada Dona Muji Fitriana ya, sudah raise hand ya. Boleh silakan on mic. Iya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Dona Muji Fitriana, saya CPNS baru di RSHS. Mohon izin bertanya Bapak terkait perpanjang STR. Berarti kan kita memerlukan SIP ya. Nah, untuk kami yang belum, kebetulan saya belum punya SIP, berarti saya harus mendaftar atau membuat dulu ya Bapak baru bisa. Terus yang kedua, mohon maaf, untuk nilai-nilai SKP yang diajukan, apakah ada nilai-nilai untuk seminar yang belum ada barcode-nya, itu bagaimana ya Bapak ya? Soalnya kebetulan kemarin saya mengikuti seminar internasional itu belum ada barcode-nya di tahun 2018. Terima kasih. Tapi di kotanya bukan kota Bandung sih, di luar kota di Surabaya. Mohon arahannya. Terima kasih. Baik, untuk Dona, pertanyaan sudah dicatat ya. Saya bagi 2 sesi dulu ya. Untuk sesi pertama 15 menit. Silakan barangkali ada lagi yang lain sambil Kang Agus menyiapkan jawabannya. Silakan untuk raise hand kembali. Terus sambil menunggu mau dijawab langsung Kang Agus. Ya, mohon izin Kang Asep untuk menjawab Boleh, silakan. pertanyaan dari Teh Dona, Ibu ya, Ibu Dona. Ya, untuk tadi terkait perpanjangan STR ya,
menanyakan tentang SIPP karena belum ada. Nah, untuk ini, terkait hal ini, sebenarnya untuk pengajuan perpanjangan STR, nggak perlu melampirkan SIPP. Tadi kalau untuk SPP itu sendiri hanya untuk melengkapi data pribadi dari teman-teman. Jadi pada saat nanti kan untuk proses perpanjangan ini setelah STR selesai dari rekan-rekan memasuki tahap selanjutnya, yaitu proses perpanjangan SIPP atau pengajuan SIPP. Jadi untuk dalam perpanjangan STR nggak perlu melampirkan SIPP seperti itu. Kemudian untuk terkait barcode, emang sebelumnya kalau untuk beberapa kegiatan sebelumnya Juminar untuk yang internasional ataupun webinar ada yang tidak terbarcode, dicoba aja, sebenarnya masih bisa terverifikasi. Dan kalau untuk jaga-jaga, dimohon dalam pengisian PKB atau pengajuan verifikasinya dilebihkan aja nilai jumlah SKP-nya. Jangan mentok 25 SKP. Lebih baik lebih, takutnya ada yang tidak terverifikasi, nanti bisa ketutup sama yang bisa terverifikasi. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Gimana untuk penjelasannya? Mohon izin bertanya lagi Bapak. Ya. Berarti SKP itu bisa diperoleh dari publikasi jurnal-jurnal penelitian yang saya lakukan atau penelitian-penelitian yang saya lakukan ya Bapak, tidak harus dari seminar kan? Ya, ya bisa menggunakan yang jurnal kan. Tadi ada poin ranah kegiatan-kegiatannya. Yang penting jurnal pada saat telah melakukan penginputan jurnal itu sendiri sudah ada nilai SKP-nya seperti itu. Nanti Punten, untuk mohon proses arahannya. ya untuk Maksudnya, proses jurnal mungkin. Hmm? Nah, jurnal kan tidak langsung otomatis ada nilai SKP-nya. Mungkin itu untuk pengajuannya bisa melalui beberapa tahap. Bisa ke DPK dulu, kemudian nanti dari DPK bisa melanjutkan ke DPD. Jadi untuk jurnal yang dibuat oleh Ibu Dona, nilai SKP-nya yang keluar berapa? Seperti itu mungkin. Oh iya baik, terima kasih Ya. Bapak sudah cukup jelas. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih pada penanya Dona Triana dan Kak Agus yang sudah menyampaikan jawabannya. Ada lagi di sini Narsih ya. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bapak, mohon maaf sebelumnya, tadi sambil ini siang, takutnya udah dijelasin tapi tidak menyimak. Mau nanya, kalau mau bikin SIPP itu apakah niranya harus mutasi dulu? Terima kasih. Pembuatan STR ya? SIPP. SIP. Oh, ya. Kalau SIPP harus niranya mutasi dulu apa enggak? STR-nya masih berlaku ya? STR masih berlaku, Pak. Oke. Baik, kadang masih dalam. Izin menambahkan aja, Kang. Boleh. Terkait SPP. Untuk proses pengurusan SPP, mohon untuk ini melampirkan nomor NIRA baru untuk wilayah Kota Bandung. Jadi tetap untuk prosesnya melakukan pengajuan mutasi terlebih dahulu, karena nanti pada saat yang dilampirkan ke Dinkes Kesehatan Kota Bandung adalah nomor rekomendasi organisasi provinsi PPNI DPD Kota Bandung. Seperti itu, Ibu Narsih. Izin, kalau PPNI-nya mah udah Kota Bandung sih. Cuman Udah di Kota rumah sakit yang sebelumnya gitu. Ya, untuk itu Pindah tetap tetap harus melakukan pengajuan mutasi terlebih dahulu, soalnya nanti ada surat lampiran dari rumah sakit. Soalnya nanti pada saat SPD keluar dari Dinkes Kota Bandung, yang terlampir adalah rumah sakit Ibu yang tempat kerja sekarang, seperti itu. Kalau Ibu menggunakan nomor nilai yang sebelumnya, soalnya kan dalam surat rekomendasi juga diperjelas bahwa Ibu status kepegawaiannya adalah di rumah sakit yang sekarang, bukan di rumah sakit yang sebelumnya. Seperti itu, Bu. Ya, siap. Terima kasih, Ya, Pak. cukup jelas, Bu. Siap, jelas, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Berlanjut ke Neng Rizka ya.
Oke. Ya. Oh, dari Kang Kang Asep boleh Sandy dikit? ada mau disampaikan? Ya, Iya, dikit ya. silakan Kang. Tadi mengenai yang pertamaan dari penanya pertama mengenai apa namanya publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah ini memang bisa langsung dimasukkan. Nanti SKP-nya masukkan sendiri. Ada ketentuannya berapa SKP yang akan diberikan. Di antaranya publikasi ilmiah. Mohon disimak. Untuk jurnal internasional, jika dipublikasikan di jurnal internasional, jika rekan-rekan sebagai penulis utama mendapatkan 5 SKP. Kemudian bila menjadi penulis anggota mendapatkan 2 SKP. Kemudian bila dipublikasikan di jurnal nasional yang sudah terakreditasi akan mendapatkan 3 SKP sebagai penulis utama dan 1 SKP sebagai penulis anggota. Apabila dipublikasikan di jurnal nasional yang tidak terakreditasi, penulis utama mendapatkan 2 SKP, sedangkan penulis anggota mendapatkan 1 SKP, begitu. Itu yang terkait publikasi ilmiah. Kemudian juga untuk SKP-nya atau sertifikatnya yang memang sudah akan habis, sekarang masih banyak kesempatan untuk mengikuti webinar-webinar atau Zoominar yang gratis tentunya nanti akan dibantu disiapkan oleh PPNI RSAS. Jadi sertifikat-sertifikat yang tadi tidak berbarcode meskipun seminar internasional, tetapi kebijakan di DPD Kota Bandung ini harus melampirkan barcode apabila kegiatannya tidak dilaksanakan oleh PPNI atau himpunan ikatan. Jadi kalau misalnya penyelenggaranya adalah event organizer atau lembaga diklat tertentu, ini harus berbarcode ya. Selanjutnya mengenai biar jelas saja semuanya. Jadi urutan untuk pengurusan administrasi di PPNI ini atau syarat-syarat sertifikat dan lain-lain STR, SIPP dan lain-lain itu, yang pertama harus dilakukan adalah KTA dan KTA atau NIRA. NIRA-nya ini harus pastikan Bapak dan Ibu dilakukan mutasi dulu. Kalaupun misalnya berasal dari DPK lain, berarti harus walaupun di Kota Bandung harus dimutasikan dulu ke RSAS gitu, ke RSAS. Selanjutnya setelah NIRA-nya selesai baru urus STR. Kalau misalnya kalau STR masih berlaku nggak masalah gitu, tapi kalau misalnya nggak berlaku artinya NIRA-nya harus semuanya harus NIRA-nya dimutasikan dulu, kemudian STR-nya sudah selesai baru bisa urus SIPP. Jadi urutannya NIRA, STR dan SIPP. Jadi mau apapun, mau misalnya uruskan SIPP tadi Ibu siapa Nengsi ya? Ibu Nengsi misalnya masih Ibu Narsi masih di DPK lain meskipun di Kota Bandung, artinya harus mutasi dulu seperti itu. Jadi urutannya tadi NIRA, STR, kemudian selanjutnya SIPP. Jika misalnya ketiganya sudah lengkap, berarti sudah top begitu. Gitu, Kang. Mangga selanjutnya. Baik, terima kasih Kang Sandy dan informasinya. Baik, kita berlanjut ke penanya berikutnya. Ada Teh Ska Agustina. Silakan untuk on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten sambil off cam lagi di rumah soalnya. Ini mau nanya, kalau misalnya kayak sertifikat tim COVID seperti itu, kan ada SKP-nya ya Kang. Kalau kayak gitu bisa dimasukkan kan nggak Kang ke untuk perpanjang STR seperti itu? Bisa. Bisa. Untuk format namanya itu masuknya kemana ya? Kan kalau Pengabdian masyarakat. Oh, pengabdian masyarakat. Ya, pengabdian masyarakat terlibat dalam penanganan COVID-19. Oh, seperti itu. Ya. Oke. Itu aja sih, Kang. Ya, Ya. mangga. Terima kasih ya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi silakan. Untuk raise hand atau on mic langsung boleh. Neng Rizka itu, Kang. Neng Rizka Diana udah raise hand. Oh iya. Oh, udah tadi yang Rizka Diana sama kayaknya. Belum, Pak. Oh iya. Beda. Aduh, mohon maaf. Ini ada mic-nya ya. Oh, berarti ini dari Jawa Barat ya. Mangga Teh Neng Rizka Diana. Ya, punten. Betul, Kang Sebelumnya Hilman. izin off cam.
lagi di rumah. Silakan. Saya mau tanyanya, terakhir kemarin saya coba masuk akun ke PPN itu nggak bisa masuk, Kang. Sebelumnya padahal saya baru perpanjang STR kan di tahun kemarin masih bisa masuk, tapi sekarang jadi nggak bisa masuk. Terus kan ada yang untuk lupa password. Saya coba di situ kan masukin NIRA sama email, tulisannya data Anda tidak ditemukan. Itu gimana ya kalau kayak gitu? Sebelumnya di DPK mana teh? Sebelumnya awalnya sih saya waktu daftar tuh di masuknya RSUD Kota Bandung, terus pindah ke RSUD Soreang. Nah, kemarin masih bisa diakses di pas yang perpanjangan STR tahun kemarin. Tapi tadi ya kemarin coba saya akses, barusan juga dicoba masih nggak bisa masuk. Berarti belum mutasi ya? Teh? Belum. Bisa ditanyakan ke DPK sebelumnya Mm-mm. untuk NIRA dan passwordnya. Nanti dicek sama admin DPK sebelumnya. Soalnya Oh kita gitu juga ya. nggak bisa ngecek kalau belum mutasi ke DPK RSAS gitu. Begitu. Oh, Mungkin ya. ditanyakan dulu. Mungkin nanti kalau misalkan ternyata ada perubahan data atau enggak, mungkin aja bisa terjadi error dari jaringannya juga bisa begitu. Oh gitu, siap. Udah, berarti saya nanti hubungin ke rumah sakit sebelumnya dulu. Iya, ke admin DPK sebelumnya dulu. Gitu. Oh Karena iya, kan belum siap. mutasi ya posisinya. Mohon. Ya, gitu aja sih. Nuhun Atau Kang ya atas punten jawabannya. Ibu. Ya. Ya, punten Ibu. Dari Ya, mana iya. sebelumnya Kabupaten Bandung? Ya, Kabupaten Bandung. RSUD Soreang ya. Boleh nanti nama lengkap sama nomor NIRA-nya di chat saja ke Kang Hilman. Nanti Kang Hilman bisa bantu ini juga, bisa bantu cek juga. Oh iya, siap. Ya, mangga. Ya. Ya, nuhun. Ya, nuhun. Terima kasih. Di sini juga ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Ini saya sampaikan. Di sini, Assalamualaikum, Pak Ibu bertanya, saya sudah mutasi NIRA dari DPK sebelumnya, sudah mendapatkan suratnya juga. Untuk proses selanjutnya kemana ya Pak? Ini untuk proses ya, mutasi atau untuk pembuatan SKP atau apa nih? Itu sebelumnya ada pertanyaan dari Yulianti sebelum yang itu tuh. Ada. Di atasnya ya. Ya, itu dulu mungkin yang akan dijawab. Ya, baik, di sini ada, oh ya, dari selamat malam Bapak Ibu, izin bertanya bagaimana kalau KTA sebelumnya hilang? Apakah bisa dicetak ulang saat sudah mutasi keanggotaan? Terima kasih dari Yulianti Gusniah ya. Dari Kang Hilman mau dijawab langsung? Boleh, langsung saya jawab ya. Jadi kalau KTA sebelumnya hilang, bisa pengajuan cetak KTA baru dengan syarat harus sudah mutasi. Yang seperti saya sampaikan sebelumnya, jadi harus mutasi dulu dari DPK sebelumnya ke DPK PPN RSAS. Nanti setelah sukses mutasi, bisa langsung masuk ke link yang di atas untuk pengajuan cetak KTA baru. Itu mungkin ya dari saya. Jadi harus mutasi dulu. Intinya kalau dari luar DPK PPNI kalau mau cetak KTA ya berarti harus mutasi dulu baru nanti pengajuan cetak KTA. Gitu. Baik Kang Hilman, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ahmad Saifu. Yang tentang tadi ya, sudah mutasi NIRA dari DPK sebelumnya, untuk proses selanjutnya seperti apakah? Dan izin pertama saya juga mohon maaf barangkali saya sampaikan di sini untuk saya yang sebelumnya bekerja di Kabupaten Bandung yang harus ditemukan mana saja Pak, tahapannya seperti apa? Oleh Kang Hilman dibantu atau dari boleh Kang sebentar. Agus? Boleh. Jadi ya sama berarti yang tadi ya yang dari Seven user ini kan sudah mutasi NIRA dari DPK sebelumnya, sudah ada ini apa surat.
Nah, dilihat nanti sudah melakukan pembayaran atau belum ya. Kan harus melakukan pembayaran dulu ke rekening BPD Kota Bandung. Terus kemudian setelah melakukan pembayaran, surat yang di-download dan ditandatangani bisa dikirim ke saya nanti. Kita juga ngecek nanti apakah mutasinya sudah masuk, baru nanti kalau sudah melakukan pembayaran dan mutasi sudah masuk, baru kita proses untuk mutasi ke DPK PPNI RSAS gitu. Setelah itu nanti lihat lagi di emailnya. Kalau misalkan sudah prosesnya sudah diterima, nanti ada email balasan bahwa sudah masuk ke DPK PPNI RSAS gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bekerja di Kabupaten Bandung, bagaimana tahapannya? Kalau misalkan ya seperti tadi, berarti harus mutasi dulu ya. Mutasi dulu dari DPK sebelumnya ke DPK PPNI RSAS, sesuai dengan tadi arahan yang saya sudah sampaikan. Nanti setelah beres mutasi, setelah surat ditandatangan, kemudian sudah melakukan transfer ke DPD Kota Bandung, baru konfirmasi ke bagian informasi bagian divisi organisasi untuk dilihat gitu proses mutasinya. Baru nanti bisa melakukan kepengurusan apakah mau cetak KTA atau perpanjang SIP, STR atau mau bikin SIKP. Jadi intinya memang dari nilainya dulu harus mutasi dulu baru bisa pengajuan gitu ke proses selanjutnya apa yang diperlukan seperti itu. Ya, baik, terima kasih Kak Elma untuk penjelasannya. Ada juga di kolom chat nih dari Teh Mira Sani ya. Di sini bertanya, saya menanyakan untuk pembuatan SPP untuk surat rekomendasi diproses berapa lama ya Kak? Sebelumnya saya sudah melakukan mutasi dan mutasi, kemudian nilainya sudah keluar ya. Dia sudah mengisi JIPOM antara rekomendasi dan tugas hasil. Ini untuk JIPOM-nya yang dari JIPOM yang dari RSIS atau bukan ya? Untuk Teh Mira. Iya Kang, yang dari RSAS. Yang Oh iya ya. Oke, tadi kita lagi lihat dulu datanya ada di Kak Agus. Sebetulnya untuk yang lebih lengkapnya bisa dijelaskan oleh Kang Dadang ya, tapi nanti kita coba bantu. Dan Kang Dadangnya sedang dalam perjalanan. Gimana Kang Agus? Ada data yang sudah masuk? Namanya siapa? Nama lengkapnya Mira Sati. Siapa teh? Mira Sani siapa nama lengkapnya? Boleh dibantu untuk nama lengkapnya? udah Kang, Mirasani aja. Oh, Mira Sani aja. Sini belum ada di surat rekomendasinya. Nanti untuk CP-nya sudah ada ya, Kang? Nomor Kang Dadang sudah ada ya? Nanti bisa dihubungi langsung ke Kang Dadang. Proses selanjutnya sudah ada nomornya? Oh gitu, baik. Berarti nanti Nanti langsung hubungin Kang Dadang gitu. ya boleh ke ruang HD atau nanti nomor WA-nya nanti kita share ya di CP yang CPNS ya. Nanti oleh saya atau oleh Kang Seti nanti kita dikasih nomor. Baik, terima Ya, kasih. ya sama-sama. Silakan ada lagi yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu sampai jam 21.55. Masih ada yang mau bertanya, silakan. Baik, sebagai pengantar ya, nanti untuk materi-materi yang tadi kita sudah share dari DPD, dari DPK RSAS ya, dari PPDPK, nanti akan kita bagikan juga ke teman-teman semua supaya bisa dibuka filenya oleh masing-masing. Nanti tahapan-tahapannya juga bisa dibaca. Kemudian bisa juga dibuka di WordPress PPNI ya. Ada juga di sana untuk step pengajuan STR. Yang terbaru tadi di materinya Kak Agus tadi. Silakan ada lagi. Ya, rekan-rekan semua, apakah sudah cukup jelas? Sini sudah
tidak ada lagi yang raise hand ya. Saya pikir sudah cukup jelas mungkin ya, Kang Sandy ya. Ya, jelas. Alhamdulillah. Baik, Mangga, baik, Kang. Oh, baik. ada lagi satu lagi, Kang Chandra tuh, Kang. Oh iya, silakan, silakan. Kang Ya, Chandra, boleh on mic saja langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Kang. Untuk ya di DPK rumah sakit sebelumnya saya kan sudah cetak kartu anggota ya. Di DPK sebelumnya di RSKIA Kota Bandung. Ya. Nah, sekarang kemarin sudah mutasi ke DPK RSAS. Apakah harus mencetak kartu anggota lagi? Ya, baik. Itu saja kan pertanyaan. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama Kang. Jadi Kang Iman sudah siap sepertinya. Ya. Maka Kang Iman. Jadi sebenarnya kalau misalkan nanti kartunya dibutuhkan untuk nanti pasti dibutuhkan ya, karena nanti dibutuhkan untuk teman-teman yang CPNS ini untuk pengajuan jabatan fungsional. Biasanya setelah berjalan sekarang kan lagi keliling ya, lagi orientasi. Nah nanti setelah orientasi itu pasti akan mengajukan jabatan fungsional pertama. Nah, di sana itu memang akan dibutuhkan KTA, kartu tanda anggota profesi. Kalau misalkan KTA yang sebelumnya misalkan masih berlaku sampai 2027 misalkan ya, karena baru cetak, ya sebaiknya memang harus cetak baru dengan keterangannya DPK PPN RSAS, karena nanti itu kan akan dilampirkan gitu. Tetapi memang kalau misalkan dirasa tidak, tapi pasti dibutuhkan gitu, pasti dibutuhkan. Menurut saya bagusnya sih pengajuan cetak untuk DPK PPN RSAS gitu. Nggak apa-apa karena nomornya mah tetap, karena kan masih Kota Bandung ya, nomornya mah nggak akan berubah, cuma nanti di itunya nanti keterangannya pasti akan berubah jadi DPK PPN RSAS. Itu aja sih. Karena nanti pasti dibutuhkan untuk jabatan fungsional pertama, gabung pertama pasti dibutuhkan. Itu sih. Oh, ya baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Kang Chandra sudah jelas ya jawabannya dari Kang Iman. Sudah jelas Pak. Kang Iman. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Virina Simanjuntak nih. Yang bertanya untuk perpanjangan STR, sertifikat seminar yang diikuti dari luar daerah, apakah berlaku? Ini Kang Agus sudah siap ya untuk jawab. Silakan Kang. Punten Bu Evrina, sebelumnya tugasnya di rumah sakit mana sebelum CPNS di sini ya? Boleh on mic? Ya, untuk Teh Virina sebelumnya di rumah sakit mana Teh? Tugasnya? Nah, jangan di Medan ya ini. Simanjuntak. Ya, baik. Teh Evrina. Oh, iya betul di Medan. Aduh. 100 ya. Nilai. Kang Agus silakan. Kasih langsung. Ya, baik Ibu Evrina, untuk sertifikat yang di luar daerah barusan sudah disampaikan juga di kolom chat sama Pak Ketua DPK, Pak Sandy, yaitu bisa melampirkan bukti kehadiran, foto atau surat tugas. Misalnya tidak ada nih dari bukti kehadiran, surat tugas ataupun foto, misalnya lupa nggak melakukan foto atau dokumentasi, lampirkan aja surat pengalaman kerja di rumah sakit sebelumnya. Jadi tadi sesuai yang disampaikan pada saat sharing untuk pengisian PKB online. Jadi untuk surat pengalaman kerjanya disatukan sama sertifikat yang Ibu punya untuk kegiatan seminarnya. Misalnya kegiatan seminar diikuti tanggal sekian, lampirkan aja untuk surat pengalaman kerjanya. Jadi langsung secara 2 halaman
Seperti itu, Bu Eprina. Insya Allah untuk proses perpanjangan ini dari pihak DPD tidak akan mempersulit. Seperti itu. Ya, baik Kang Agus, terima kasih penjelasannya ya. Mungkin nanti dari verifikator juga akan melihat ya Kang Agus ya, misalnya yang bersangkutan sebelumnya dinas di Medan. Nah, si seminarnya juga pasti di sekitar Medan ya. Jangan sampai kotanya di Medan tapi seminarnya misalnya Surabaya, nah itu agak meragukan untuk verifikasinya. Nah, kalau misalnya disesuaikan maksudnya Kang Agus itu seperti itu. Terima kasih Kang Agus untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi dari TNRC ya. Untuk cetak kartu anggota barunya alurnya seperti apa? Dari Kang Hilman Pak. Tadi sudah sebetulnya ya di penjelasan materi Kang. Sudah Dari ada, Kang jadi Hilman. sudah ada sih dari penjelasan materi. Baik, Intinya setelah beres mutasi ya nanti baru masuk ke link yang one link for all itu. Nanti di sana ada bisa. Iya Kang, suaranya tidak terdengar kan? Nah, itu di chat sudah saya inikan linknya ya. Jadi setelah mutasi, misalkan kalau Anda teman-teman di luar DPK RSAS mutasi dulu. Jadi kuncinya mutasi dulu, baru pengurusan yang lainnya. Nah, itu ada linknya, saya sudah kirim di chat. Itu link untuk, di sana nanti ada link dari pengurusan STR, SIPP, kemudian SIPP atau SIKP, kemudian surat rekomendasi, dan ada untuk pengajuan cetak KTA. Nanti diklik aja linknya. Kalau sudah mutasi mau cetak KTA, silahkan klik link yang saya share di chat. Nanti ada paling bawah untuk pengajuan cetak KTA. Klik aja itu, nanti ada form yang harus diisi, ada yang harus disiapkan di formnya juga. Nah, ikutin alur, nanti tunggu aja, misalnya setelah beres ngisi link, ngisi form, nanti baru tunggu cetak KTA. Nah, konfirmasi nanti ke saya. Tadi saya sudah tulis nomor saya juga. Konfirmasi jika KTA belum tercetak, nanti ada surat keterangan gitu. Nanti materinya akan kita share ya, supaya bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Ya, baik. Terima kasih Kang Hilman untuk penjelasannya. Sudah dan tadi bisa kita simak sama-sama ya di materi penyajiannya sudah sangat lengkap. Baik, rekan-rekan semua, dikarenakan waktu Kang, sudah. ada satu lagi pertanyaan. Oh, boleh. Dari Maya ya. Oh ya, oke. Jadi untuk pengurusan mutasi ya, tidak ada waktu rentangnya harus kapan-kapan. Seandainya misalkan teman-teman memang butuh, untuk surat-surat SIP, STR, kemudian KTA. Nah, segera aja untuk melakukan proses mutasi. Kalau misalkan belum sempat meminta tanda tangan untuk mutasi ke DPK sebelumnya, ini aja dulu, urus online aja dulu, mutasi lewat aplikasi itu ya, web dari PPN itu. Gitu. Memang harus ditandatangan ke DPK sebelumnya ya, gitu. Jadi intinya tidak ada rentan waktu untuk mutasi dari DPK sebelumnya ke DPK PPN RSAS. Kecuali memang teman-teman punya target nih, saya harus segera punya KTA, berarti harus segera mutasi gitu. Itu aja sih Bang. Ya, baik. Terima kasih Kak Hilman. Saya cek kembali ya. Nah, ini dari kolom chat sudah lengkap semua ya, Kak Hilman ya. Sudah terjawab semuanya pertanyaannya, tapi tidak menutup kemungkinan, silakan saja jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan untuk memenuhi CV-nya masing-masing ya. Nanti materinya akan kita share, mohon izin pada Pak Ketua ya, Kang Sedi,
Di materinya akan saya share ke Kang Seri, nanti akan dilanjutkan ke CP-nya ya, Kang ya. Siap, mangga. Ya, siap. Kang Seri. Baik rekan-rekan semua, alhamdulillah kita bisa sesuai waktu ya, on the track, kita selesai di jam 21.55. Sepertinya pertemuan kita mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali untuk kami dari DPK PPN RSUD Bandung, dan untuk rekan-rekan juga kami sangat berharap ini akan sangat membantu ya, karena untuk administrasi keanggotaan ini tidak hanya tanggung jawab kita secara pribadi sebagai anggota organisasi profesi PPNI, tapi akan berimplikasi juga dan akan bermanfaat untuk rekan-rekan semua ya. Pengajuan kenaikan pangkat, pengajuan keluarnya SK fungsional, ini akan sangat kita butuhkan ya. Jadi sudah sewajarnya dan sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk memenuhi semua persyaratan yang ada. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya barangkali ada yang ingin disampaikan kembali dari Pak Ketua DPK. Ya, terima kasih Kang. Alhamdulillah telah selesai ya untuk penjelasan terkait KTA, STR, NIRA, dan juga SIPP. Mudah-mudahan yang disampaikan saat ini dapat bermanfaat sehingga nanti teman-teman dapat melaksanakan proses pengurusan administrasi dengan baik. Untuk nomor kontak person sudah saya share ke Kang Chandra ya, nanti untuk materinya menyusul akan saya sampaikan juga. Selanjutnya mungkin karena ini di penghujung bulan Ramadan, saya sampaikan juga permohonan maaf lahir batin dari DPK PPNI RSIS untuk teman-teman apabila selama kita berinteraksi walaupun masih dalam dunia maya atau yang chat ada hal-hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan kita dapat saling memaafkan. Kemudian selamat berhari raya Idul Fitri. Terima kasih, mungkin itu Kang yang dapat disampaikan. Terima kasih Kang Sendi atas closing statement-nya. Dan di sini juga ada tambahan lagi dari Teh Ulfa ya. Silakan rekan-rekan semua di kolom chat dilihat sudah ada link download ya untuk materinya. Nanti juga akan selain akan disampaikan oleh Kang Sendi juga bisa barangkali di-download juga oleh teman-teman. Silakan di-save untuk link downloadnya. Baik, saya selaku pemandu acara, artinya kita sudah berada di penghujung susunan acara tadi ya yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan apabila dalam penyampaiannya dari segi perilaku atau kata-kata ada yang kurang berkenan. Saya pribadi dan mewakili keluarga besar DPK PPNI RSUD Bandung, maaf. Dan bagi rekan-rekan semua, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan atensinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan bisa bertemu juga dalam kondisi yang sehat walafiat. Baik, saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Dari Kang Dadang, ada yang disampaikan Kang? Oh, maaf tadi saya ada ini ya, dulu, ya, ada apa-apa Kang. Siap, ini saya ambil jalannya, saya mau Saya itu mic-nya nyala. Ya, siap, Ya, Kang. Kang. Mungkin sedikit saja teman-teman yang biasanya kesulitan itu adalah di pengurusan surat surat keterangan tidak bekerja atau surat itu satu ya. Tapi saya sudah berikan panduan secara detail, termasuk untuk yang Kabupaten Bandung itu format suratnya sudah saya sertakan di email ya. Dan satu lagi adalah keterangan domisili. Jika teman-teman yang ada yang tinggalnya misalkan di luar kota Bandung Raya, misal di Tasik, di Banjar, atau bahkan di luar Jawa Barat. Nah, itu biasanya diminta surat keterangan domisili. Artinya tinggal di kota Bandungnya di mana. Karena dalam tanda kutip tidak mungkin bolak-balik ke Jogja misalkan kerjanya. Pasti kan tinggalnya di Bandung. Nah, membuat surat keterangan domisili yang disebut dengan surat keterangan tinggal sementara. Nah, itu dibuatnya di Dinas Catatan Sipil. Ya, di Sdukcapil. Nah, dulu
dulu tahun 2020-an lah, 2021 awal-awal itu ada aplikasi namanya e-Punten gitu ya. Jadi ada aplikasi e-Punten, namun sekarang aplikasi itu saya udah beberapa kali coba, itu nggak bisa masuk. Ya, tapi nanti teman-teman bisa coba mengunjungi situsnya Disduk Jakdil Kota Bandung. Di sana ada pilihan untuk pengajuan SKTS itu di email loket C ya, email loket C. Namun saya prosedurnya seperti apa, saya juga belum pernah kontak dengan Disduk Capil karena di telepon itu nggak pernah diangkat. Saya sudah berusaha menghubungi beberapa kali minggu-minggu ini, tujuannya ingin share di sini gitu ya. Tapi tidak diangkat. Sudah mencoba beberapa kali dihubungi itu, ya. Mungkin belum jodohnya, belum takdirnya ya. Sepertinya harus didatengin ke sana, harus diontrok. Gitu. Ini juga tadi ada pertanyaan dari Teh Mira Sani, Kang. Mungkin nanti bisa sudah saya kirimkan ke chat pribadi Akang ya. Nanti bisa ditindak lanjut. Baik Kang, izin tadi saya sudah izin ke ketua. Ya itu saja mungkin untuk slide silahkan itu di download saja di link yang bawah ya. Untuk hal-hal yang kurang dimengerti boleh ditanyakan ke saya. Ya itu saya sudah buat detail sekali. Insya Allah membantu. Terima kasih Kang. Assalamualaikum. Sama-sama Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua, saya tutup acaranya ya. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa baik, selamat melaksanakan rangkaian ibadah untuk teman-teman yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehat-sehat selalu. Oh ya, tidak lupa terakhir saya menyapa Ibu Patricia Madina ya, yang dengan setia terus menemani kita nih sampai acara selesai. Ibu, semoga sehat-sehat selalu dan keluarga juga di rumah sehat-sehat selalu. Untuk teman-teman juga semua silakan yang perjalanan mudik juga mudah-mudahan selamat di perjalanan dan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua dipersilakan jika ada keperluan bisa meninggalkan ruang. Ibu, terima kasih Ibu. Matur nuhun. Matur nuhun. Baik, Ibu Pin, sami-sami Ibu Pin. Sami-sami izin live ya. Selamat hari raya. Hari raya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Teman-teman, terima kasih sudah bisa bergabung ya. Pak Ketua, mohon maaf lahir batin Pak Ketua. Sami-sami. Matur nuhun Pak Ketua. Atur nuhun jajaran pengurus semuanya. Organisasi makasih. Langsung mayunan, bentar. Assalamualaikum. Ya, bangga. Waalaikumsalam. Baik, rekan-rekan semua ya. Assalamualaikum. Izin lab Ketua, izin malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.